Tapi dari sekarang orang mulai melihat calon yang diusung oleh Pak Jokowi awalnya itu Ganjar, yang ingin dia pengaruhi sampai hari-hari terakhir, ternyata tidak bisa lagi dia lakukan. Maka Jokowi sebagai orang yang berupaya dapat rasa aman menjelang lengsernya harus memilih Anies atau Prabowo. Ternyata atau kelihatannya apapun bahasa tubuh Jokowi, tetap dia mencari perlindungan pada Prabowo. Siapa geser mencari perlindungan? Sebab kasakusuk Jokowi kan cuma itu, mencari perlindungan. Kalau bukan karena kecemasan dia sendiri, dia akan biarkan politik kan. Nah sekarang mungkin dia udah lega, dia udah merasa semacamnya kira-kira 70-80% masyarakat sudah mengerti bahwa dia minta perlindungan Prabowo. Yusril semprot Jokowi tak etis dukung salah satu capres saat masih menjabat sebagai presiden. Kenapa begitu ya? Kok sekarang agak memanas? Berarti kalau ada yang seperti yang dikatakan Yusril, orang itu tidak mengenal etika dan berpolitik. Ya bisa saja seperti itu begitu. Sudah dikritik dan diingatkan, tapi dia selalu berdalih dan memberi alasan yang justru menunjukkan dia tidak paham tatanan kehidupan berbangsa yang beretika. Bahkan mengabaikan konstitusi, entah karena memang tidak paham atau sengaja mengabaikan. Presiden pendidikannya apa ya? Maaf bertanya ini. Sudah banyak memberikan masukan ke Jokowi, tapi ya dasarnya nggak tahu malu, tetap aja cuek. Petugas partai sih ya begitu. Ya ini ucapan netizen yang mewakili rakyat jelata secara kebanyakan saya kira ya. Karena kita lihat berbagai usaha yang dilakukan oleh penguasa hari ini belum membuahkan hasil yang signifikan. Yang ada hanya klaim saja. Menaikkan 7% dianggap hebat, padahal itu dari minus 5%. Jadi sebenarnya cuma 2%. Permainan data, permainan angka. Postingan di Instagram baru-baru ini menyita para warganet. Dalam postingan tersebut mengunggah sebuah akun Facebook yang mengunggah sebuah foto dengan tulisan di kertas. Tulisan di kertas tersebut menunjukkan bahwa mereka telah salah memilih Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Maka dari sinilah yang kemudian banyak yang kemudian memberikan kritikan kepada Pak Jokowi selama ini begitu. Masalah cawe-cawe politik ya, cawe-cawe capres dan sebagainya, Pak JK, terus kemudian Pak Surya Paloh begitu ya. Banyak yang melakukan atau memberikan kritikan kepada Pak Jokowi, jangan cawe-cawe masalah ini begitu. Betul begitu ya. Kalau Pak Jokowi ingin tetap dihormati ya, menjaga marwah dari hari ini begitu ya, tidak ikut-ikutan masalah itu. Apa sih yang mau diikut sertakan Pak Jokowi selama ini begitu ya? Karena presiden 2 periode ya, sebagainya sebagai mantan presiden kan menjaga marwah itu begitu kan, begitu logikanya begitu, bukan ikut-ikutan sana sini dan sebagainya begitu ya. Ujungnya apa sih Jokowi mau ngapain sebetulnya? Jadi kalau kita perhatikan ya, gelagat Pak Jokowi yang bisa diselamatkan reputasinya di ujung masa jabatannya, tinggal itu tuh. Dan terlihat bahwa posisi Prabowo itu menguat, euforia ada di situ. Nah, kelihatannya euforia itu dibaca dengan baik oleh Pak Jokowi. Kan katanya Pak Jokowi oke, dia kirim relawan Jokowinya ke Prabowo itu menguat. Ya ini saya kira kita harus apresiasi ya kepada siapa ini, Widodo Saputro. Saya sebagai mantan Projo tak mau pura-pura bahagia di era Jokowi, karena pura-pura bahagia itu berat. Hanya Projo goblok saja yang bisa menjalaninya. Ya betul, masih ada yang sampai hari ini terus membela mati-matian padahal kehidupannya sudah sangat repot dengan kondisi hari ini, dengan kebijakan-kebijakan yang salah yang telah dilakukan oleh pemerintah. Warga Wadas ogah maafkan Ganjar, bukan tidak nyaman, ini disiksa. Warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, membantah pernyataan Gubernur Ganjar Pranowo yang mengaku telah membuatnya tidak nyaman. Salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan tindakan pemerintah dan aparat bukan saja membuat tidak nyaman, melainkan menyiksa warga desa Wadas. Ini bukan dibuat enggak nyaman, tapi disiksa warga Wadas, kata warga tersebut saat dihubungi ccnindonesia.com Rabu 9 Februari. Dia menyatakan warga Wadas tidak bisa memaafkan dengan mudah perilaku pemerintah dan aparat yang telah mengepung dan mengintimidasi mereka.
Selain itu, kedatangan sekitar 1000-an aparat ke Desa Wadas membuat mereka ketakutan. Tetap warga tidak bisa menerima dengan semudah itu karena warga disiksa. Di sini kemarin sehari dan intimidasi banget, ujarnya. Menurutnya, penduduk Desa Wadas tidak bisa menerima perlakuan aparat yang mengepung warga saat beribadah di masjid dan menangkap 64 orang. Saat ini, kata dia, penduduk Desa Wadas tidak berani keluar rumah. Mereka bersembunyi dalam rumah dan mengunci pintu. Sementara anak-anak juga tidak berani berangkat sekolah. Itu bukan persoalan yang enteng, Ganjar Pranowo terus dengan konversi pers minta maaf pada warga. Merasa dibuat enggak nyaman, tuturnya. Sementara itu, Kepala Divisi Advokasi Lembaga Pantauan Hukum LBH Yogyakarta, Julia Dwi Prasetya menyatakan perlakuan pemerintah dan aparat terhadap warga Desa Wadas bukan saja membuat tidak nyaman, melainkan satu bentuk represi dan intimidasi. Julian meminta agar Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi dan Ganjar Pranowo bertanggung jawab atas represi dan intimidasi tersebut. Tentu itu harus bertanggung jawab Kapolda maupun Gubernur Ganjar. Ini intimidasi dan represi yang tidak diterima oleh warga. Mereka harus bertanggung jawab, ujar Julian. Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, membantah pernyataan Gubernur Ganjar Pranowo yang mengaku telah membuatnya tidak nyaman. Salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan tindakan pemerintah dan aparat bukan saja membuat tidak nyaman, melainkan menyiksa warga Desa Wadas. Ini bukan dibuat enggak nyaman, tapi disiksa warga Wadas, kata warga tersebut saat dihubungi ccnindonesia.com Rabu 9 Februari. Yang menyatakan warga Wadas tidak bisa memaafkan dengan mudah perilaku pemerintah dan aparat yang telah mengepung dan mengintimidasi mereka. Selain itu, kedatangan sekitar 1000-an aparat ke Desa Wadas membuat mereka ketakutan. Tetap warga tidak bisa menerima dengan semudah itu karena warga disiksa. Di sini kemarin sehari dan intimidasi banget, ujarnya. Menurutnya, penduduk Desa Wadas tidak bisa menerima perlakuan aparat yang mengepung warga saat beribadah di masjid dan menangkap 64 orang. Saat ini, kata dia, penduduk Desa Wadas tidak berani keluar rumah. Mereka bersembunyi dalam rumah dan mengunci pintu. Sementara anak-anak juga tidak berani berangkat sekolah. Itu bukan persoalan yang enteng, Ganjar Pranowo terus dengan konversi pers minta maaf pada warga. Merasa dibuat enggak nyaman, tuturnya. Sementara itu, Kepala Divisi Advokasi Lembaga Pantauan Hukum LBH Yogyakarta, Julia Dwi Prasetya menyatakan perlakuan pemerintah dan aparat terhadap warga Desa Wadas bukan saja membuat tidak nyaman, melainkan satu bentuk represi dan intimidasi. Julian meminta agar Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi dan Ganjar Pranowo bertanggung jawab atas represi dan intimidasi tersebut. Tentu itu harus bertanggung jawab Kapolda maupun Gubernur Ganjar. Ini intimidasi dan represi yang tidak diterima oleh warga. Mereka harus bertanggung jawab, ujar Julian.